mungkin bukan masalah ini kontrasnya sih, karena mungkin porsinya hitamnya lebih banyak gitu ya, dan putih juga lumayan banyak. Jadi kita bingung putih apa hitam gitu istilahnya. Halo tim Pana, selamat datang kembali di channel Pana Indonesia, asik. Dan selamat datang di 51 besar Pana Senua Color Up Competition. Oke, gue kenalin dulu dah. Jadi gini, perkenalkan, nama gue Hamam Fakih, gue salah satu co-founder sekaligus tim desain dari Pana Footwear. Nah, di video sebelumnya gue janji ke kalian untuk nge-review ini gue nggak sendiri. Jadi gue bakal ajak juga salah satu desainer dari brand lain. Cia. Dan di sebelah gue ini ada Mas Nino. Halo teman-teman, saya Nino. Gue Nino. Gue kebetulan berprofesi sebagai footwear designer di salah satu brand di Indonesia, yaitu brandnya Nenten. Nenten gimana? Corona sehat, aman? Sehat, aman. Gak apa-apa ya, biarpun ini channelnya Pana, kita nggak apa-apa lah, maksudnya sesama brand lokal ya. Sama ngangkat lah, iya kan. Lagi juga belum ada subscribernya kok ini channel. Kan seenggaknya bisa membantu Nathan juga. Oke, jadi di video ini sesuai janji gue sebelumnya, jadi di video ini kita bakal nge-review semua desainnya, which is ada 51 submisi color yang masuk ke kita. Nanti kita bakal kita bakal review semuanya, dari mulai konsepnya, jadi menariknya di mana gitu. Nah, setelah itu nanti untuk 32 finalisnya nanti kita bakal umumin di akhir. Oke. Karena video ini akan cenderung lama karena ada 51 desain, jadi banyak, dan ini keren-keren sih, lucu-lucu sih. Ini ada yang Dayak lah, keren, ada Gundam, ada Indonesia banget ya. Indonesia ini ada Garuda gitu. Terus, Oke, jadi kita langsung mulai aja ke desain pertama. Nanti kita bakal nge-reviewnya per tanggal mereka submitnya. Nah, jadi desain yang kita bahas ini sudah berurutan berdasarkan dari tanggal mereka submitnya. Gila, canggih ya. Canggih. Oke. Langsung masuk ke desain pertama. Dari Galerize. Galerizer. Oke, gue langsung bacain. Ini menarik ya. Terinspirasi dari robot Gundam yang memiliki teknologi tinggi, melambangkan pesatnya kemajuan teknologi pada era ini. Dan tanda plus, nah ini sebenarnya pertanyaan nih. Di insolnya kan ada tanda plus nih ya. Ini dia jelasin nih. Dan tanda plus atau positif yang dapat melambangkan sesuatu yang positif. Iya, positif melambangkan sesuatu yang positif. Hold up, wait a minute. bagus sekali. Sangat informatif. Sangat bagus sekali. Oke. Warna orange melambangkan semangat pemuda Indonesia. Warna hitam melambangkan sesuatu elegan dan tenang. Warna merah melambangkan keberanian untuk melangkah lebih maju. Warna putih melambangkan jiwa yang suci. Nah, ini nih menarik ya, dia ngejelasin warna per warnanya ya. Nah, tapi sorry Mas, ini gue mau tanya juga kan. Tanya. Ya untuk menjelasin. Ini sebenarnya orang-orang ini disuruh pakai story gitu juga. Jadi kita sepakatannya ada. Ya, kita sengaja buat ngasih, ya udah kalian mereka suruh bikin konsep gitu. Nah, konsep ini kan bisa datang dari mana aja. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi, gue pengen lihat seberapa liarnya sih mereka buat ngasih konsep. Dan sebenarnya seliar apapun konsepnya, nah gimana caranya mereka mentranslate ide mereka yang liar-liar ini menjadi sebuah konsep color di sebuah sepatu kayak begitu sih. Tapi keren sih, ada konsep-konsep ini. Keren. Buat kalian juga bisa ngelatih desain kalian dan juga lebih informatif lah untuk desain. Nah, oke. Di sini sebenarnya Gundamnya sih kalau buat gue ya, Gundamnya dia masukin semua warna Gundamnya, gue bilang keren ya. Misalnya di talinya dia ada dari si tanduknya, terus hitamnya dia pakai, terus dia kasih merahnya gitu. Terus yang dia bilang positif, dia tambah positif. Jadi sangat informatif. Tapi bentar, lu kan pecinta Gundam nih, setahu gue kan.
Di Gundam itu ada satu highlight atau satu yang komponen yang emang ada hubungannya dengan positif nggak sih? Nggak tahu ya, maksudnya ya, ada korelasinya ada. Ada korelasi. Karena Gundam memberantas kejahatan ya nggak sih, gue nggak tahu. Mungkin itu ya. Mungkin jadi yang dia melakukan hal positif Ah. gitu kan. Jadi ya positif kan macam-macam. Iya. Oke, sebenarnya nih ya, Iya. yang menarik adalah gini. Kalau gue boleh ngasih masukan ke Mas Galer Ize, Jangan itu loh, easy aja. Mas Ize, ya kan? Pemilihan warnanya udah tepat kalau kata gue ya. Cuman di sini buat gue sedikit kerasa Gundamnya. Kenapa? Sedikit kurang relate sama gambar yang dia kasih. Kenapa? Karena coba deh, proporsi warnanya itu ini kan ada putih, hitam, dan bisa dibilang ini ada putih, hitam, kuning, dan merah ya. Kalau dilihat dari gambarnya, coba dominannya warna apa? Kalau kata Abu-abu sih. warna putih. abu-abu atau putihnya kan. Nah, akan jauh lebih masuk ke konsepnya mungkin ketika porsi putihnya lebih dibanyakin gitu. Jadi si hitamnya ini mungkin lebih ke highlightnya aja gitu. Jadi kalau seperti itu sih kalau kata gue mungkin akan lebih masuk. Tapi dari segi pemilihan warnanya ini udah keren. Unsur positifnya juga sangat informatif, sangat positif gitu ya. Diterapi di Insol. Sangat keren. Dari dulu gimana? Ada tambahan? Kalau menurut gue sih biasanya ini ya, kan di situ si color inspirasinya dari Gundam yang merahnya itu cenderung dikit gitu. Tapi di sini dilihat merahnya tuh terlalu masif banget ya, si merahnya banget sih. Gitu. Oh, iya. Jadi mungkin merahnya bisa ditaruh ditempatin di satu spot yang untuk yang kecil-kecil dan jadi highlight gitu. Jadi highlight. Jadi bener ya, maksudnya teman-teman di sini mungkin juga buat teman-teman yang lain perhatiin porsi warnanya ya gitu ya. Karena kalau warna tuh dia ada basic sama ada secondary gitu. Ya. Ada yang utama sama ada yang ininya gitu sih. Tapi sejauh ini sih cukup informatif sih. Keren. Idenya keren. Dengan itu masih relate lah dengan konsepnya gitu. Bagus sih. Dan ya Gundam dan positif. Mungkin gini, mungkin dia pecinta Gundam gitu. Nah, dia mau ngasih hal-hal yang positif, makanya digabungin sama positif. Kenapa tidak Gundam dengan Ustadz? Itu kan lo ini agamis. Oke, next ya. Next kita ada dari Snacks. Mas Sne AX. Ya, dah. Jadi dia konsepnya ini Borneo, terinspirasi dari hutan hujan Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. Buset. Anak lingkungan Bangka ini. Kayak anak gunung. Pecinta alam. PA. Merupakan paru-paru dunia dan ukiran khas adat Dayak. Gue tahu banget nih. Khas deh. Karena gue lahir di Kalimantan ya, numpang lahir doang. Yang merupakan suku asli yang berasal dari Pulau Kalimantan. Suku Dayak berarti? Iya. Oh, oke. Buat gue ini relate sih. Udah maksudnya cara dia pemilihan warnanya ini gue suka ya. Ini gue suka dia ngasih warna, temanya tetap hijau. Jadi tapi dia coba kasih beberapa tone warna hijau di situ gitu. Jadi secara overall kita ngeliatin ademnya tuh aslinya hutan gitu. Ini nyampe gitu ya. Terus tiba-tiba ditanya udah warna putih. Itu mungkin kalau misalnya kita lihat di gambar itu kayak ada aksen untuk air sungainya. Mungkin dia ngambilnya di situ gitu. Tapi ini sih termasuk bagus sih, maksudnya dia pakai warna hijau, tapi warna hijaunya itu pakai satu tone gitu, jadi gradasi hijaunya itu bisa dipakai dan tekstur si etnik Borneo itu mungkin ya, etnik Borneo-nya itu bisa diterapin di bagian spot-spot yang nggak terlalu mencolok gitu, jadi kesan yang detail dan atau gini, atau si motif si Dayaknya ini, gini, si motif Dayaknya ini oke sebenarnya, tapi logo panahnya sama tulisan Fortis Fortuna Adiuvatnya itu jadi sedikit nyaru rasanya. Sebenarnya biar kesannya lebih bold lagi, di zoom in aja di close up aja gitu sih. Biar nggak simpang siur antara si nggak terlalu detail gitu. Jadi mungkin ini udah bagus. Ini gue nggak bilang ini jelek ya. Ini bagus, cuman lebih ke brand wise-nya sih, branding wise-nya. Ini akan lebih kelihatan kalau misalnya lu close up aja si pattern si Dayaknya lu zoom in aja, itu tetap bagus kok gitu. Itu sih. Dan juga ini ada yang sebagian nggak kena juga sih.
lebih Oh iya, lebih, di sini ada beberapa lebih bagian bagus sih spot-spot dia yang nggak kena. kena semua gitu. Jadi tapi idenya bagus juga sih Yep. di penaruhan placementnya di situ. Setuju. Oke, Oke. next. Next. Ada dari si Snake X lagi, dia ngirim lagi. Oh, 2 nih. Nah, Wah, inspirasinya? dia terlalu banyak inspirasi ya. Iya. Inspirasinya apa? Bendera Jerman. Itu bukan, Mas. Tapi ini gue penasaran nih. Dia tulis Marawa. Gue nggak tahu nih ya Marawa. Kita baca nih. Jadi ini teman-teman, ini kita beneran nggak ada brief ya. Jadi ini benar-benar first impression. Tapi ini kayak ini tuh, kayak baju ininya itu. Yang mana? Yang kemarin kena kasus itu. Siapa? Yang itu apa namanya? Yang Ini apa sih? Yang sampah itu yang sampah. bukan yang kena kasus ini Empire itu loh, Sunda Empire. Yang satunya apa ya? Yang satunya Sunda Empire itu. Emang ada lagi? Yang yang di Jawa yang di iya, Jawa iya, itu. Jadi apa ya, bajunya hampir sama sih. Oke, mending kita baca dulu ya. Marawa terinspirasi dari bendera Marawa, bendera kebesaran suku Minangkabau. Oh. Khas Minangkabau yang terdapat pada dinding rumah adat Minang, rumah Gadang. Oh, gitu. Ya. Keren sih. Oh iya, ini nih, maksudnya ini nih, yang ada gambar di bawahnya nih. Nah, Itu ini si maksudnya motifnya. si motif yang suka ada di rumah adatnya itu gitu. Oke sih, kalau gue sih sebenarnya nggak. Nah, ini kalau ini placement si apa ya? Si tekstur si itu etniknya itu udah cukup sih. Ini fine ya, maksudnya fine kalau gitu. kita ngomongin insole-nya, karena dia logonya warna merah dan tulisan Fortis warna warna hitam, jadi masih tetap visible gitu, jadi okay aman sih. gitu, lo nggak harus macam-macamin lagi. Terus jadi komposisinya itu enak gitu. Komposisinya. Terus kalau untuk ini warna ininya juga bagus sih, pemilihan warnanya aja sesuai lah. Jerman. Tapi kalau misalkan lu ini kan Minangkabau ya, Padang kan berarti kan. Lu kalau misalnya lihat Minangkabau Padang bukan sih? Bukan, Mas. Bukan ya? Selamat sih kan Minangkabau. Oh, serius? Kalau nggak salah gitu. Ya, untung gua anak IPA. Udah jangan dijelasin iya. daripada salah. Oke. Ini keren. Cuman tadi kalau gue boleh sedikit kasih masukan, kalau bisa untuk konsep warna-warna kayak begini, karena gini, nggak semua warna bisa di blend dengan komposisi yang sama gitu, ngerti nggak? Jadi ada baiknya lu tetap harus pilih satu warna yang untuk jadi warna dasarnya lah istilahnya. Nanti sisanya tuh lebih ke aksen. Itu sih masukan gue. Jadi komposisinya lebih dasar. Lebih enak. Oke, next. Wah, Gila nih. Kirim lagi Snake X. Keren sih. Celebes. Enggak, si tone warna birunya dapet sih. Iya. Angka permainan warna birunya. Gua bacain dulu ya. Celebes. Terinspirasi dari laut dan pantai di perairan Pulau Sulawesi yang kaya akan hasil alam dan laut yang indah. Dengan menggunakan bahan keniting. Wih, dia di sini nggak cuma warna. Jadi ini keren ya. Jadi explore material juga dia. Keren. Yang ringan, membuat luas saat bergerak. Mungkin bukan luas kali ya, lebih fleksibel lah bahasanya, atau dia karena kan kalau knitting kan dia ngikutin kontur kaki ya. Jadi dia ngikutin bentuk kaki kalian, jadi mungkin lebih enak aja. Serasa bergerak mengikuti ombak. Jadi kayak pakai sepatu ini bisa berdayung-dayung seperti ombak. Serasa bergerak mengikuti ombak. Tapi ini kalau menurut gua sih, ini kan dari fotonya sih cenderung warna biru, terus ada permainan warna hijau. Hijau dikit gitu. Nah, itu mungkin hijaunya bisa diterapin sih bagian spot-spot yang detail aja, yang kecil-kecil aja. Iya, aksen-aksen aja. Aksen-aksen aja. Tapi keren sih. Ini tapi untuk birunya sih bagus. Keren sih ya. Maksudnya gua malah mikirnya ini kalau dikasih bahan jeans keren ya. Iya, kayak maksudnya denimnya itu dapat keren. Woi, buat Mas Neax. Gila, itu udah 3 berarti ya. Dia banyak inspirasi banget. Banyak inspirasi ya. WFA kayak dia, WFA atau Anda gabut? Enggak Mas, keren. Tolong yang lain ditiru ya. Wow, ini udah dari Mas Arga Wijaya 18. Iya. Simpel ya. Garuda Pancasila, ya kan, merupakan lambang negara Republik Indonesia. Saya sudah tahu. Nggak usah dijelasin lagi.
di dalamnya terdapat butir-butir Pancasila. Saya sudah tahu. Sampai dia bilang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Ya sudah tahu. Keren. Rakyat Indonesia sangat perlu untuk memahami butir Pancasila tersebut untuk lebih sadar, ikhlas, semangat dalam membangun negara. Oh, jadi dia tuh pengen memasukkan unsur-unsur yang ada dalam Pancasila ke sepatunya. Jadi gitu. biar semua orang biar bisa tahu kata Pancasila itu. Oke, di sini apa ya? Mungkin paduan warnanya nih. Ini yang tadi gue bilang ya, maksudnya masalah porsi warnanya ya. Di sini dia nyampur warna putih dengan hitamnya itu terlalu jauh sih. Mungkin apa ya? Terlalu kontras atau terlalu jauh. Mungkin bukan masalah ini kontras sih, karena mungkin porsinya hitamnya lebih banyak gitu ya, dan putih juga lumayan banyak. Jadi kita bingung putih apa hitam gitu istilahnya. Misalnya si highlight utamanya, warna highlightnya apa gitu, putih apa hitam warna highlightnya gitu. Itu satu. Tapi kalau misalkan nih, kalau misalnya Garuda ya, lambang Garuda, lu prefer kasih warna apa sih? Kalau lu, kalau misalnya karena gue juga bingung. Indonesia merah putih. Gitu kan. Tapi kalau misalnya lu ngambil inspirasinya burung atau sangkakala ya, kalau kita bilangnya. Kalau kita lihat dari Garuda sendiri sih dominan goldnya di kuning sih. Boleh emas, kuning ya? Emas. Nah, makanya gue sebenarnya senang sama si insolnya. Dia kuning dan putih. Jadi gue masih bisa nerima itu Garuda, sumpah. Gue kalau ngeliat insolnya ya, ini buat Mas Arga ya, sumpah gue seneng banget sama desain insolnya. Dengan tulisan Garuda yang close up-nya, itu kayak statement banget lah gitu, Indonesia banget lah. Cuman jujur ketika masuk si uppernya, warna hitamnya ini gue malah jadi bingung sebenarnya. Aksen merah putih di sininya nih keren ya, gue suka nih aksen merah putih di bagian heel. Saya kalau kita perhatiin sendiri kan dari inspirasinya di situ kan dominan hitamnya kan kurang, maksudnya dominan hitamnya dikit gitu, tapi waktu diterapin di sepatunya terlalu full. Atau sebenarnya bisa aja dikasih warna hitam. Yaudah mending kalau kata gue hitamnya jadi banyak gitu istilahnya. Jadi si kuningnya ini jadi highlight plus ada merah putih di belakang sama insole yang bold ini warna kuning. Itu keren. Itu keren. Oke Mas, itu masukannya. Next aja. Wih, ini dari Mas Altra Dario. Ini gue rada serem sih. Terinspirasi dari tubuh manusia. Wah, ini psikopat tuh. Maaf, sorry. Terinspirasi dari tubuh manusia yang terdiri dari darah, daging, dan tulang. Organ tubuh. Iya. Dan kentut. Putihnya yang kentut. Iya. Warna yang saya ambil juga dari anggota tubuh tersebut. Merah darah, merah muda daging, dan putih tulang gitu. Warna anggota tubuh manusia juga sebenarnya sama dengan bendera Indonesia, yaitu merah putih. Aksen merah dan corak insol terinspirasi dari aliran darah. Jadi dengan keadaan seperti ini, malu sama tubuh sendiri. Dia ngasih pesan di akhir nih. Jadi dengan keadaan seperti ini, malu sama tubuh sendiri. Masa kalah Indonesia dengan tubuhmu sendiri? Aku gak sih, Pak? Kalau gue sih nangkepnya sebenarnya highlightnya dia tuh kayak pengen ke Indonesia gitu. Basic Indonesia kan sebenarnya. Tapi kenapa tubuh manusia? Tubuh manusia. Sebenarnya lu highlight Indonesia aja, habis itu ada sangkut paut dikit di tubuh manusia masih oke sih. Tapi ini highlight boldnya di tubuh manusia, bukan di Indonesia. Jadi di sini jadi mungkin konsepnya terlalu ini ya gitu. Karena kalau kita ngomongin ini, bendera Polandia juga merah putih. Jepang juga merah putih gitu kan. Putihnya ini putih ini ya, putih susu ya. Ini putihnya putih winter weather. Ini putih daging sapi muda sih. Yang kayak daging kurban. Holiko. Iya. Oke. Satu yang gue suka dari konsep ini adalah gimana si Mas Altra ini nempatin pattern kayak semacam line di insolnya gitu. Jadi kalau misalkan maksudnya adalah pembuluh darah, ini keren sih, dan teksturnya keren dan di bagian logo panahnya sama dia dikasih slot. Nah, jadi dia sadar betul, dia sadar brandingnya gitu. Jadi makanya dia kasih slot di sini, jadi si garisnya nggak ngeganggu si tulisan. Nggak nyaru juga. Ya, betul gitu. Nah, kalau misalkan ngebahas si warnanya sih, kok saya rada ngeri ya.
Terus Warnanya kalau pink. menurut saya sih ini sih merahnya jadi merah pucat gitu. Merahnya Merah ya diturunin. mungkin warna merahnya mungkin merah pucat ya. Merah diturunin. Kalau misalkan teman-teman pengen Indonesia, ngomongin Indonesia, ya udah merah sekalian aja merah gitu. Maksudnya diturunin. lebih bold karena kalau warna-warna pastel ini mungkin sebenarnya kalau ngomongin sepatu woman ini masuk sih. Satu momen. Kalau sepatu woman ini warna pink pastel gini terus sama dia ini juga putihnya kan Tapi broken. kalau menurut gue sih kalau mau pink ke pastelan gitu, mending sekalian pink pastelnya kayak merah tapi di brightness-nya dinaikin gitu. Merahnya kayak merah tapi brightness-nya dinaikin jadi kayak diturunin gitu. Iya sih. Jadi kayak kurang highlight gitu. Oke, next aja deh. Next. Oke. Next. Langsung ke-7 ini ada dari Derry Matthews. Nah, ini dia konsepnya dia cukup ngasih banyak gambar sih. Ini ada pabrik, ada virus corona, ada lobi kantor, sama ada padang rumput. Iya gitu. Oke. Konsep pewarnaan sepatu panah tentang langit Indonesia kembali biru. Wih. Ini sangat ini story-nya ini ya relevan sekali. Oke, gue bacain dulu. Pada warna abu-abu berkaitan dengan sesuatu yang canggih, modern, stylish, yang diberi contoh bangunan besar, pabrik, gitu kan. Oke, intinya pabrik. Warna ungu tersebut menggambarkan virus corona. Warna ungunya virus corona. Iya sih. Oke, gue nangkap sih. Gini. Gue paham. Jadi dengan adanya virus corona ini positifnya adalah karena kita PSBB, terus kita nggak banyak keluar, orang-orang juga jarang menggunakan kendaraan pribadinya. Jadi mungkin langit Jakarta kembali biru. Jadi biru dan bersih. Tapi itu juga yang gue rasain sih Pak, seger kan. Semenjak PSBB ini. Jadi hawa enak gitu ya. Hawanya jadi enak gitu. Oke, sekarang kita langsung ke pengaplikasian warnanya gitu. Oke. Di sini gue jujur rada-rada gini ya. Kalau kita ngomongin langit cerah, harusnya birunya lebih muda, setuju. Lebih muda ya. Harusnya si birunya lebih muda. Terus penempatan ungunya juga jadi iya sih, maksudnya di sini lo nge-combine warna birunya juga nggak dibilang biru muda juga gitu. Terus dikasih warna ungunya juga ungu tua gitu. Jadi di sini mungkin kalau gue bilang sih mungkin agak nabrak antara ungu, biru, terus ijonya ini sih kalau kata gue ijonya bagus sih. Ijonya bagus. Cuman ini adalah warna-warna highlight sih menurut gue gitu. Jadi itu. Kalau menurut gue juga begitu sih. Hampir sama. Soalnya kan kalau dari konsep sih sebenarnya bagus itu, relate banget. Tapi terlalu banyak yang dimasukin jadinya kayak bingung gitu aja. Nah tapi bagusnya ya itu relate banget dan mungkin hijaunya itu jadi highlight aja sih, kayak mungkin satu-satu yang detail-detail gitu aja. Kalau yang hijau ini kan terlalu kontras banget gitu, jadi kayak hijau sama biru itu kayak ke kontras gitu. Gue suka story-nya. Dia ngangkat story-nya nih keren sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan lu pengen ngangkat corona ke yang asli gitu ya. Ya udah lu coba kasih satu warna asli aja, misalkan ya udah full hijau, misalkan sifatnya tuh full hijau aja. Si coronanya itu mungkin jadi aksen-aksennya. Dalam artian corona ini udah mulai mati nih, makanya kecil-kecil gitu. Makanya aksen-aksen kecil doang si corona. Jadi lebih ke story-nya sih. Cuman intinya sih story-nya gue suka sih. Oke, next. Wih, dari Makhrol. Makhrol 6. MKHR ya itulah Khairul Anam. M Khairul Anam. Muhammad Khairul Anam. Ya kan dia nggak ada ininya, nggak ada konsen. Oh di atasnya, ya Allah, saya aja gue nggak baca. Oke. Wih, ini menarik nih. Ada brokoli, ada bola. Semangat merupakan suasana jiwa. Apakah dia habis main bola di sawah? Oh iya. Iya. Terus gimana? Aduh. Main bola tarkam.
Semangat suasana jiwa manusia merupakan tekad kuat untuk menjalani hidup dengan baik. Oke, dan bermanfaat. Akhirnya ini wabah virus corona yang melanda di sebagian besar dunia, khususnya Indonesia, memberikan dampak yang luar biasa. Namun apapun yang terjadi, kita tetap semangat. Wih, benar. Dalam menjalaninya, banyak ide yang telah muncul dan dilaksanakan semua pihak. Dan dengan ini, ide work from home dan anjuran di rumah juga harus dibarengi dengan asupan makanan bergizi. Oh, itu maksudnya dia masukin brokoli. Mau sayur brokoli, olahraga cukup gambaran bola, olahraga yang cukup dengan gambaran bola, serta ketahanan pangan yang dilambangkan dengan padi. Untuk itu agar rakyat Indonesia semangat, tetap jaga nutrisi tubuh, olahraga dan orang memberikan sebagian kekayaan. Dan orang kaya memberikan sebagian kekayaan kepada yang lebih membutuhkan agar terwujud ketahanan pangan. Wih, ini berat sih bro ceritanya bro. Berarti kayak ini tentang COVID, terus habis itu WFH harus sehat dengan olahraga dan makanan bergizi, dan ada sumbangan infak dan sodako berbentuk beras. Dah, iya. Ini relate banget sih corona. Dan sebenarnya kalau kata gue nggak usah brokoli sama padi, hanya gambar. Sebenarnya nyantumin padi pun udah ada warna brokoli sih, soalnya padi kan tumbuhan juga, satu tumbuhan gitu. Sebenarnya itu sih. Iya. Oke. Buat gue ya, warnanya keren. Gini, tadi kan gue bilang beberapa warna ada yang bisa ditabrak-tabrakin, ada beberapa warna yang nggak bisa ditabrak-tabrakin. Nah, hitam, hijau, kuning, dan putih mungkin salah satu warna yang mungkin bisa ditabrak-tabrakin. Kayak ini, kayak Jordan ada yang kayak gini sih. Warna-warna Jordan kayaknya ada. Warna ini hijau kuning itu warna PSG apa? PSG bukan kan. Terus next. Nah cuman di sini kalau gue kasih masukan mungkin lebih apa ya, di midsole-nya nih kayaknya di midsole-nya jadi malah rame gitu ya. Kalau si midsole-nya dibikin putih aja atau hitam semua gitu, mungkin jadinya keren sih. Maksudnya pemilihan warna hijau, hitam, putih dan kuningnya itu udah keren. Nah di insole-nya ini juga ini keren sih, ini ada painting sih ini ya. Okay. Ya itu sih kalau di outsole-nya sih menurut gua sih mending satu tone aja sih. Kuningnya mungkin jadi di highlight aja gitu. Jadi kayak kombinasinya hitam putih yang dominan sama hijau gitu aja. Nah yang kuningnya jadi highlight aja. Nah ini kuningnya masih terlalu banyak, jadi jadi kelihatannya itu kebanyakan warna gitu. Iya. Nah jadi sebenarnya ini kayak warnanya Boston Celtics. Nah iya maksud gue tuh itu loh. Maksud gue itu kayak Boston Celtics. Jadi gue nggak tahu ya, maksudnya Nike Jordan pernah ngeluarin warna ini apa enggak, cuman buat gue ini pemilihan warna yang bagus gitu. Maksudnya kalau lu pengen nabrak-nabrakin warna, salah satu komposisi warna yang bisa ditabrak-tabrakin gitu istilahnya. Cuman tadi mungkin jadi sedikit lebih ramainya gara-gara lu di midsole-nya dibikin dua warna ya gitu. Terus juga ini sih putihnya juga terlalu mungkin putih sama hitamnya jadi nggak ada satu highlight gitu loh. Mau hitam aja atau putih aja, jadi putihnya juga agak dikurangin dikit gitu. Bisa lebih enak. Kayak yang bagian heel-nya itu dikurangin. Oke, next. Dari Matius. Sumpah Pemuda. Konsep pewarnaan sepatu panah tentang jiwa pemuda. Terinspirasi dari semangat pemuda bangsa Indonesia, warna yang digunakan adalah merah yang berkaitan dengan semangat dan keberanian. Warna kuning berkaitan dengan sifat ceria, kreatif, dan kebersamaan. Lalu warna orange berkaitan dengan energik dan harapan, sedangkan warna putih adalah kebebasan. Putih kebebasan. Oke. Konsep pewarnaan ini adalah gambaran dari jiwa semangat para pemuda Indonesia. Putih kebebasan. Putih. Bener. Putih itu Ramadan, Pak. Putih kalau kembali jadi bebas. Kembali ke fitrahnya putih itu. Suci. Suci sih. Cuma gini,
gue yakin pasti banyak banget teman-teman yang ngasih filosofi warna di sini gitu kan. Filosofi warna ini bisa diambil dari si konsepnya, atau sebenarnya yang menarik adalah teman-teman bisa pelajari ininya apa sih, efek psikologinya. Efek psikologi. Sumpah, kayak misalnya contoh gini, tahu nggak kenapa rumah makan ya McD, KFC itu selalu backgroundnya warna merah? Karena secara nggak langsung sebenarnya warna merah itu dia naikin nafsu makan. Nah, kalau setahu gue ya, warna oranye itu naikin semangat gitu. Warna oranye tuh yang naikin. Ada juga itu warna-warna kreatif itu oranye. Ada juga tuh kayak di warna biru itu kan warna tenang gitu. Warna biru warna tenang kayak gitu-gitu. Di stasiun di Jepang itu banyak warna biru untuk nenangin Nenangin pengguna itu yang warganya. banyak kerjaan. Banyak kerjaan gitu. Nah, ini yang tadi gue bilang masalah komposisi warna. Nah, di sini Mas Dery ini buat gue dia sudah ini apa sih? Dia tepat lah, maksudnya dia ngambil satu warna merah, jadi dia coba didominasi dengan warna merahnya. Warna kuningnya itu porsi tidak jauh lebih banyak gitu. dari warna merah. Nah, sebenarnya komposisinya enak sih, maksudnya dia cuma ngambil 3 warna, merah, kuning, sama putih. Nah itu simple sih, tapi enak gitu udah lumayan. Nah, kalau kata gue ini pinter dia, maksudnya gini, kalau warna kuning sama warna merah itu kan dia mirip-mirip sebenarnya nyaru. Kalau misalnya porsinya sama, itu nanti jadi nggak fokus warnanya di sepatunya kan. Nah, terutama kalau misalnya warna kuningnya banyak sama warna merah, jadi konsepnya McD. Tapi ini keren. Nah, cuman kalau misalkan di insole-nya dikasih statement apalah itu Sumpah Pemuda kayak tadi gitu. Nah, lebih bold gitu. Wah, itu keren sih. Jadi ada story yang dimasukin, disampaikan tapi tersembunyi. Wah, itu keren. Next. Oke, next. Dari M Khairul Anam lagi. Jadi dari sebelumnya apa sih? Dari sebelumnya Mas Dery ya. Nah, ini dari Mas Muhammad Khairul Anam lagi. Kopi. Konsepnya kopi. Sama besi tempa. Hubungannya mungkin orang besi tempa itu yang bisa nempa-nempa itu suka ngopi gitu. Yang nggak besi tempa. Semua orang juga suka ngopi. Ini kita ngopi. Oke. Tempaan pada besi yang telah dipanasi, ini kayaknya bahasanya sedikit ini ya. Dengan suhu yang sangat tinggi secara bertubi-tubi, asik, akan menghasilkan karya yang luar biasa dan dipadukan dengan nikmatnya kopi pagi. Anak senja. Karya ya kan menyempurnakan karya itu, memberikan semangat dan menyempurnakan karya itu menjadi karya. Masterpiece. Ya, menyempurnakan karya itu menjadi karya. Iya, maksudnya masterpiece. Karyanya jadi masterpiece. Lebih berkarya lagi. Kopi dalam istilah Jawa diartikan dengan ngolah pikir. Emang iya? Lu orang Jawa? Banyak sih istilahnya, maksudnya kopi ketika otak perlu inspirasi bisa juga. Oke, membuat semangat para penyukanya sehingga dalam menghasilkan karya bisa jadi luar biasa dan juga akan menenangkan pikiran baik saat ada kekacauan yang datang. Gila. Jadi gini, gue tahu. Corona nih datang, tetap chill, ya kan? Lu tetap harus chill dengan kopi dan tetap berkarya. Iya, atau lu tempaan itu bisa diartikan ya lu lagi corona juga lu juga harus tetap mengasah kreativitas lu gitu. Ada gue paham dah kayaknya. Tapi ini warnanya lebih ke kayak gotik gitu ya. Iya sih. Kayak gotik terus candle lah. Iya sih. Sebenarnya kalau misalkan dia fokus di warna hitam dan oranye keren. Nah, itu ini putihnya nih sebenarnya nggak tahu ya, feelingku aja ya. Jadi kayak kagok gitu. Ganggu gitu Jadi mending gini, kalau lo nempa besi itu kan misalnya kalau dari foto ini kan jelas berarti dominan warna hitam sama ada sedikit merah, highlight merah kan. Nah, maksudnya kalau misalnya lu fokus ke warna itu aja, itu mungkin akan lebih fokus warnanya karena keren sih. Saya pemilihan warnanya gue suka. Oranye tua dengan hitam tuh gue suka. Cuman di sini gue nggak tahu tiba-tiba ada putih kayak sedikit disturbing aja sih gitu. Jadi agak atau mungkin putihnya asap kali ya. Asap kopi sama asap
Timpaan. Abu-abu. Ya, ini misalnya kayak ya mungkin timbalnya Mungkin dia ini sih di logonya dikasih warna putih soalnya dia pengen nge-highlight logonya kan. Nah, kalau dia dikasih warna hitam juga takutnya dia mungkin kayak nyaru aja gitu. Nah, tapi kayak placement warna putihnya itu kayak kurang serasi aja sama merah sama hitamnya gitu. Jadi ganggu malah gitu. Tapi kalau dari pemilihan warna lu setuju keren ya ini. Setuju sih. Hitam sama oranye. Iya. Cuman ya putihnya nih gue masih tanda tanya aja sih gitu. Kayaknya bisa diganti sama abu tua atau warna turunan hitam atau warna turunan oranye gitu. Jadi biar lebih fokus aja nanti. Lebih fokus ke merah sama hitam aja. Oke, next. Dari Matius lagi. Wah, ini keren sih. Keren. Konsep pewarnaan sepatu panas semua. Oke, petani. Oh, dari Matius ini aktivis petani. Ya kayak petani. ya kali. Enggak maksudnya. Ini di desa kan. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya pemilihan warnanya keren sih, maksudnya dia hijau terus Hijaunya sih cakep sih. hijaunya cakep sih, hijau cakep terus tiba-tiba di belakangnya tuh coklat. Ini kalau kata gue kalau coklatnya lebih gelap lagi, jadi coklatnya tuh lebih dekat-dekat ke hitam gitu, itu lebih keren lagi. Terus di bagian depan itu terus dia ada warna hitamnya. Masukan sedikit dari gue, hitamnya kurang dikit aja. Jadi entah itu di frame-nya dikasih warna hijau, ini cakep sih. Jadi kayak secara keseluruhan ini hijau, terus ada aksen coklatnya, terus ada hitamnya di beberapa sisi karena hitamnya ini kan mungkin lebih dekat ke coklatnya juga gitu. Jadi apa sih kesan boldnya dapat gitu. Misalnya kayak utuh gitu sih desainnya kan. Kalau menurut gua sih ini sih apa namanya? Mungkin kayak coklatnya kayak terlalu nggak tahu ya antara coklat atau hitamnya terlalu banyak gitu. Jadi kayak lebih difokusin lagi. Hijaunya saya cakep gitu. Hijau cakep ya. Maksudnya kita setuju kalau hijaunya dimaksimalin gitu ya. Makanya tadi frame-nya lah di bagian apa tuh capnya agak tuh capnya hijau gitu. Oh, tuh capnya kenapa nggak hijau juga ya? Iya, makanya itu. Tuh capnya kenapa nggak hijau juga? Nah, jadi kalau misalkan Mas tadi siapa nih? Mas dari Matius nanti masuk ke 4 besar, nanti disuruh dikembangin lagi ya mungkin itu bisa jadi masukan ya. Oke, next. Wih, shadow. Oh, langit. Khairul Anam lagi. Muhammad Khairul Anam. Awan udara bersih di pagi hari. Wih, gila. Tapi kenapa hitam yang banyak? Jadi nggak bersih kan? Jadi nggak bersih. Oh, tapi nih, gue suka nih. Ini kayak apa sih? Aurora apa ya? Apa ya itu ya? Shadow gitu. Apa? Ini tuh apa sih? Fenomena alam kan ini yang di bagian logonya. Itu apa sih? Ya Aurora kalau nggak salah deh. Fenomena alam yang dia sih itu. Iya kayaknya. Iya kan? Ini keren sih. Ini keren cuman ini kan pagi hari adalah momen dimana kita masih dalam kondisi fresh. Ya setuju untuk memulai kegiatan apapun itu selama kegiatan itu berdampak baik. Oke, memulai pekerjaan dari awal. Awan masih cerah, biru akan memberikan rasa semangat apalagi kondisi tubuh masih dalam keadaan penuh energi dan juga masih bersihnya pagi dan tercipta kekuatan. Ini kok malah curhatan di pagi hari ya? Anak senja. Anak pagi hari. Mantap. Jadi gini, yang teman-teman harus pahami adalah kalau kita ngomongin konsep warna, yaitu sebenarnya konsep yang relate ke warnanya gitu. Apa pesan yang mau di-deliver ke si warnanya gitu. Ini benar gitu, cuman ini lebih ke kayak pagi itu saya bangun, terus saya ya jadi buat kopi. Iya, jadi ini lebih maksudnya gini, ceritanya, story-nya kalau bisa harus lebih relate sama warna yang mau disampaikan ya sih. Kalau ini kan kejadian sehari-hari gitu kan. Ketika sore itu ingin beduk, saya keluar mencari takjil. Di saat itu lagi sangat cerah. Saya ngabuburit. Saya bersemangat sekali karena saya tidak sabar untuk buka gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu. Sebenarnya nih kalau menurut gue sih antara konsepnya itu konsep terang ya. Konsep terang tapi diaplikasikannya jadi konsep gelap gitu. Nah, itu juga salah satu note ya. Ketika lu ingin coba kasih konsep awan, ini judulnya awan dan udara bersih di pagi hari. Biasanya cerah-cerah kan istilahnya. Kalau
bersih pagi itu kan kayak cerah gitu. Iya. Tapi ini jadi gelap gitu. Iya, maksudnya gini, kalau gua mungkin gua akan kasih warnanya full putih. Full putih. Tapi nanti ada aksen-aksen biru muda di beberapa sisi gitu. Itu lebih relate sih kalau gitu. Nah, jadi kayak kesan bersihnya, kesan paginya, kesan segernya. Bersih kan putih ya maksudnya. Nah, gue nggak tahu alasan kenapa dia kasih warna hitam. Cuman nanti gini, kalau misalkan Mas Khairul Anam pengen ngasih tahu kenapa Mas ngasih warna hitam, mungkin bisa langsung tulis di kolom komen. Jadi biar kita juga tahu, karena kita nggak nemu poinnya aja di warna hitamnya gitu kan. Oke, next. Nah ini oke nih. Ini dari Mas Mujib Titian. Oke, di Indonesia merupakan negara multikultural. Terdapat beragam kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Konsep ini dipadukan dari semangat Pancasila untuk Indonesia, bla 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 bla, Bhinneka Tunggal Ika. Warna coklat dengan perbedaan tua dan muda dalam komponen sepatu melambangkan perbedaan kebudayaan setiap pulau atau daerah. Disatukan dengan benang putih. Oke, gue langsung ke sepatunya ya. Gue nggak tahu relevansinya antara coklat dengan kebudayaan, tapi gue nggak tahu ya, somehow ketika gue lihat desainnya masuk dengan apa yang mungkin Mas Mujib mungkin ini apa namanya, kebudayaan kan di Indonesia cenderung warna coklat gitu kayak batik gitu batik kali ya, terus apa namanya baju-baju ada tuh banyak kan dominan warna coklat gitu rata-rata. Dan itu mungkin bisa makanan juga sama sih. Makanan juga coklat. Ya kan, rendang, dodol, gudeg, ya kan. Jadi kalau ngomongin budaya, ngomongin makanan ketoprak, ya kan. Ngomongin makanan itu ngomongin coklat sebenarnya kan. Tanpa disadari kan semua makanan coklat gitu. Mirip-mirip ya. Tapi gue di sini sih ngakuin kalau coklatnya emang keren. Iya, coklatnya keren. Perpaduan coklatnya itu antara ada coklat yang agak muda, ada coklat gelap gitu. Cuma gue ngerasa di sini kayak logonya kan, logo sama si meshnya di belakang itu dia sama-sama putih, jadi nggak itu poin, jadi itu kayak membau gitu. Mungkin bisa kasih coklat lagi, jadi coklat lagi fokus ke logo atau turunan coklat atau gimana. Nah jadi kayak putihnya tuh lebih dikurangin aja. Setuju. Tapi kalau misalnya lihat ini, nggak tahu ya, gue nggak tahu apa yang pengen disampaikan sama Mas Mujib sama si warnanya, cuman gue bisa ngerasain budaya Jawa di sini. Iya, kayak emang budaya banget gitu. Iya, keren sih. Keren. Oke, next. Widih. Wah, Mas Mujib lagi. Ini dia lebih liar lagi nih. Komodo, ya kan? Oke, jadi temanya Indonesia Semangat. Diimplementasikan dari gambar komodo. Komodo dipilih karena sifatnya yang bergerak dan agresif sesuai dengan gambaran semangat penduduk Indonesia. Konsep panas semua yang digunakan adalah warna hijau yang menggambarkan satwa komodo. Emang komodo hijau ya? Lumut komodo hijau. Komodo lumutan yang hijau. Hijau agak tua kan. Tapi kalau kita lihat Pulau Komodo, hijau ya. Mungkin dia makan rumput. Iya. Jadi kelihatannya jauh-jauh kayak ini rumput apa komodo? Padahal rumput. Kenapa enggak ini? Komodo kan terkenal gigitannya yang berbahaya kan? Karena banyak bakteri-bakteri kan. Terinspirasi dari bakteri-bakteri ada di gigi komodo. Ini giginya nih. Iya. Enggak. Oke, kita langsung masuk ke warnanya ya. Kita nggak ada masalah sama warna hijaunya. Cuman relevansinya ke komodonya itu sendiri mungkin agak sedikit kurang, karena sebenarnya komodo itu nggak warna hijau gitu. Cuman kalau ngomongin Pulau Komodonya itu hijau gitu. Nah cuman di sini juga ada yang gue suka nih, dia kasih aksen giginya untuk lambangin komodonya. Terus dia juga sampai di bagian quarternya juga ada. Jadi nggak cuma di insole tapi di quarter juga. Nah kalau misalkan konsep warnanya itu dibikin lebih temaram, artinya si chord ini kan ada sentuhan hijau, apa nih, kayak kuning gitu ya? Hijau pastel. Hijau soft. Iya, kayak hijau soft gitu di situ. Kayak nabrak aja sih gitu. Jadi kalau itu sih yang gue agak concern kayaknya. Si hijau pastelnya itu hijau kusem gitu. Itu kayaknya kurang. Soalnya ini. Ya soalnya kan hijaunya terus ada kasih warna hitam. Maksudnya ya udah dikasih temaram aja udah gitu. Terus hijau kusemnya itu kayak terlalu jauh dengan hijaunya yang itu gitu. Mungkin hijau kusemnya bisa dari mana kira-kira hijau ini ya? Kalau misalnya lu boleh. Kayaknya ini lidah ininya deh. Lidah komodonya deh. Bisa jadi lidah sih. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya
lebih bagusan sih. Ya, Diganti maksudnya hijau yang agak lebih maksudnya sayang kalau lu istilahnya coba masukin banyak warna di kayak misalkan di elemen yang sebenarnya itu kecil gitu ya. Iya. Kayak misalnya kan lidahnya. Oke, lidahnya warnanya kayak begitu gitu, tapi di sepatunya lu kasih banyak warna itu. Jadi mungkin jadi rada kurang relate aja sama si ininya. Apa sih? Sama si konsep warnanya gitu. Tapi kalau misalnya lu kasih warna temaram atau misalnya si ininya diganti dengan warna warna hitam lagi atau warna hijaunya lebih tua gitu, itu oke sih. Lebih oke. Tapi pattern giginya unik sih, keren sih. Soalnya sih keren. Penempatan placement grafisnya sama itu keren. Oke, next. Wih, grafisnya. Mas Zaki Fahmi Z. Gila. Soul of Burner. Ini menarik. Dalam tema Indonesia Semangat diimplementasikan dengan gambar Soul Burner yang diartikan sebagai jiwa yang membara, yakni sikap semangat warga Indonesia yang berkobar dalam jiwa. Buset. Konsep kalau panas semua yang digunakan adalah warna orange, memberi kesan hangat. Gila, kayak mantan. Hangat, Optimis, percaya diri dan kemampuan bersosialisasi. Warna orange adalah warna peleburan warna merah dan kuning. Ya, sama-sama memberi efek yang kuat. Oke, corak api dipilih sebagai gambaran makna dari Soul Burner. Soul Burner ya? Burner ya? Itu sendiri yang berarti jiwa yang membara seperti kobaran api. Ya sebenarnya kalau konsep-konsep api gitu, hitam itu udah banyak ya maksudnya. Cuman di sini lagi-lagi yang gue menarik, cara dia nempatin pattern di bagian insole itu keren banget sih. Nah, mungkin sama kayak Nino bilang sebelumnya, ini di bagian logonya, di bagian tengah quarternya ini ya, antara logo sama di mesh di baliknya itu sama-sama oranye. Jadi kayak sedikit nyaru aja sih, sayang aja sih. Tapi kombinasi hitam sama oranye bagus sih. Dia nempatin api di bagian quarter luar juga sebenarnya keren gitu. Nah cuman itu tadi karena gara-gara ada oranye ya, jadi gue nggak bisa terlalu fokus. Kalau misalkan ini dikasih warna hitam aja, misalnya dikasih warna hitam terus tiba-tiba ada aksen api, lebih keren, mantap sih. Lebih relate, lebih enak sih. Oke, next. Dari ini Cinta Jakarta kak ini. Oh bukan. Ini Waduh, The Jack. Waduh. Gua sih nggak berani sih. Aku cinta Persija. Cinta. Oke, pasukan oranye. Pasukan oranye. Terus aja dari pasukan oranye Jakarta yang dibentuk oleh Dinas Kebersihan. Sangat sosial. Wih. Jadi ini ada semangat sosial yang disampaikan ya. Menggunakan warna oranye sebagai sesuai dengan pasukan oranye sendiri, berarti sebagai perwujudan dari semangat untuk mereka gitu ya. Maksudnya nggak ada masalah sih. Maksudnya ketika gue lihat konsepnya dan ketika gue lihat warnanya, ya relate banget sih. Jadi cara lu mengaplikasikan si warnanya juga oke sih. Cuman kalau misalkan dimaksimalin di warna oranye lagi-lagi gitu ya. Jadi tolong di note mungkin untuk yang semuanya gitu ya. Ketika lu ngasih warna di sebuah sepatu, ada banyak cara ngasih warna di sepatu ya. Antara lu nabrak-nabrakin gitu. Tapi itu tadi gak semua warna bisa ditabrak-tabrakin. Itu perlu riset lagi. Itu lu perlu jam terbang lagi, atau istilahnya lu harus mempelajari trennya gitu, tren warnanya. Dan cara kombinasi warna tua dengan warna gelap, pemilihan warnanya itu juga tricky banget. Nah, ada cara lain yang sebenarnya lebih gampang, ada lu coba kasih warna primer sama sekunder, udah itu aja sih gitu. Tapi kalau menurut gue sih ini oranye, kalau kata gue menurut sayangnya oranye tuh mending ngambil oranye si yang di gambar itu ya, di foto itu yang mendekati. Ini kan oranye mendekati ke kuning kan. Kalau ini emang oranye udah oranye solid gitu. Oranye solid ya. Nah, kayak oranye solid itu sebenarnya warna yang menarik juga sih. Kalau ini lebih ke kuning gitu. Oh ya, gue suka nih di insole-nya. Dia dikasih kayak outline samping gitu ya, hitam. Ini keren nih. Kesannya simple tapi elegan sih kalau kata gue ya. Simple tapi elegan. Nah, cuman pas nyampe keluarnya, maksudnya ini ada warna putih, ada warna hitam, ada warna oranye, nabrak-nabrak gitu. Soalnya bisa dideskripsiin di insole sih. Jadi warna putihnya lebih dikit, terus habis itu ada hitam, ada oranye. Ini udah cukup kalau di warna insole. Jadi kalau
kalau warna apanya bisa ngikutin warna insole. Ya, komposisinya sama kayak insole. Cakep. Lebih cakep sih. Oke. Lebih minimalis. Next dari Sandi RP. Gue udah kayak Bella ya. Topeng Kelana. Wes, ini nih gue nggak tahu nih ya. Gue coba baca dulu. Saya terinspirasi dari topeng Kelana, salah satu dari sekian banyak topeng yang ada di Indonesia. Memiliki ukiran topeng yang paling rumit. Boleh sih bagian atasnya. Juga banyak ikatannya di atas topeng. Topeng dan kostum penari berwarna merah, tariannya agresif. Semangat yang penuh energi merupakan akumulasi gerakan dari semua tari topeng. Tarian ini melambangkan sifat angkara murka yang terdapat dalam manusia, ya kan? Yang gue takutin dari konsep ini, ada mata nih di insole nih. Matanya satu lagi. Nanti Pana disangkanya antek Freemason. Tapi ini sih kalau gue sih yang di install sih sebenarnya kan di situ ada di image boardnya ada satu teks satu etnik gitu. Tekstur etnik itu kenapa nggak diterapin di install sih sayang. Yang di kepalanya itu ya. Kan akan lebih maksimal daripada lu nge-highlight matanya gitu. Highlight mata dan ada gitu-gitu kan kayak gimana beda gitu dengan konsep. Terus tapi kalau misalkan pemilihan warnanya ini keren sih. Ya maksudnya merah, hitam, terus tiba-tiba ada kuning dan gue nggak tahu ini kok kayak gradasi gitu ya. Terus ada peta Indonesianya, Pak. Peta Indonesia. Ya seram. Gini ya. Kalian hati-hati untuk memasukkan entah itu lambang negara, nasional, entah itu kayak peta negara gitu, karena beberapa aspek kita nggak bisa masukin di sepatu karena itu kan sepatu kan alas kaki ya, di kaki ya. Dulu saya sempat pengalaman bikin sepatu running untuk atlet. Saya nanya, Mas, mau ada bendera Indonesia nggak di sepatunya? Dia bilang, oh enggak Mas gitu. Nggak boleh, dia bilang gitu kan. Nah jadi kalau lambang negara itu bendera loh, gue nggak masukin lambang negara, gue masukin merah putih aja waktu itu ditolak gitu sama dia, jangan gitu kan. Ini gue nggak tahu ya kalau. Tapi kalau peta sih, selasa gue sih kayaknya masih bisa sih. Peta masih bisa ya. Cuma sini sih menurut gue sih komposisinya aja kurang diatur aja sih. Komposisi, setuju. Itu aja sih. Pemilihan warna oke, komposisinya masih diatur lagi ya. Oke, next kita ada dari Sineas lagi. Bambu runcing, terinspirasi dari perjuangan kemerdekaan Indonesia yang para pahlawan tetap semangat berjuang walaupun hanya bersangkutan bambu runcing. Iya, keren, maksudnya. Cuman maksudnya si warna ini nggak terlalu banyak diinformasiin di gambarnya. Maksudnya kalau kita ngomongin konsep warna atau mood board warna itu seenggaknya ada elemen-elemen warnanya yang masuk gitu di ininya, jadi di gambarnya gitu. Cuman kalau misalkan ngomongin bambu runcing dan Indonesia ini informatif sih. Kita dapat kesan bambunya, terus ini yang menarik nih di merah bagian putih. Itu ada merah putihnya. Nah cuman kalau komposisinya bagus sih. Kalau ngomongin komposisi bagus ya. Soalnya dia mainnya kan hijaunya juga hijau turunan. Nah terus abis itu warna merah dan warna putihnya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu kurang juga, itu pas. Jadi kayak emang tempatnya udah bener gitu, posisinya udah bagus juga sih. Ini oke. Next. Waduh, ini Mas Sneaks lagi. Blood and Bone. Terinspirasi dari lagu Kebiar-kebiar Cinta Kanon Bapak Gombloh yang terdapat penggalan dari lagunya Indonesia Merah Darahku Putih Tulangku Bersatu Dalam Semangatku. Ini gue suka ya, maksudnya gini, dia dominasi warna putih. Nah, kalau bisa merahnya kurangin aja, maksudnya merahnya jadi highlight aja. Ini keren banget nih. Hitamnya kalau bisa sih udahlah, hitamnya jangan. Jadi lu fokus ke warna putih sama warna merah. Terus insole-nya, gue sih no issue ya lah kalau insole-nya ya. Dia ada bercak darah. Kalau misalkan khawatir merahnya ini terlalu kontroversial ya, karena ini kan merahnya merah darahnya, makanya disimpannya di bagian depan. Daerah yang nggak kelihatan gitu ya, tapi bintik-bintik merahnya dapat gitu. Terus gue yang seneng sih ininya sih, permainan warna merah untuk line-line-nya gitu. Iya. Outline-nya gitu. Jadi itu menarik sih, jadi fresh gitu. Atau
konsepnya warnanya putih aja semuanya. Putih Tapi kayak aksen-aksen outline gini aja. dimerahin gitu. Nah, terus yang lainnya kayak backgroundnya mungkin Mhm. agak diputihin gitu jadi. Mhm. Oke, keren ini. Next. Wih, badak. Wih, ini intronya Marvel juga ya. Kayak Marvel. Abu, wah ini keren. Abu. Terinspirasi dari badak. Ini keren sih. Kita langsung masuk ke warnanya aja ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin ini salah satu insole yang bentuk yang keren ya. Badaknya close up, tapi kita masih tahu itu badak gitu. Jadi nggak kelihatan emang badak satu tubuh gitu. Jadi dia nggak harus ngasihin badak utuh, tapi kita bisa tahu itu badak gitu. Terus si kepala, warnanya keren banget Pak. Si kepalanya itu bisa di depan gitu. Di depan yang deket di belakang deket tulisan panah itu jadi kayak dia bisa paduin warna abu tua, abu dengan hitam, terus tiba-tiba tulisan panahnya warna merah. Ini keren sih. Kalau kata gue ini jenius sih di bagian insole-nya. Nah, cuma di bagian uppernya lagi-lagi gue ngerasanya lu kurang fokus aja gitu. Lu ya sebenarnya gini, dia memfokusin warna abu sih sebenarnya. Tapi menurut gue sih putihnya terlalu banyak. Putihnya terlalu banyak, setuju. Jadi kalau kata gue ya, putih jadi highlight aja udah gitu. Jadi bagian frame sama belakangnya udah diabuin aja. Udah gitu. Ngikutin insole aja. Insole aja sumpah. Keren. Moodnya ngikutin insole aja. Cukup keren. Dari Mas Erik Cite, thank you, ini keren. Insolnya keren banget Mas. Kayak logo Jimny. Logo Jimny. Yang di belakang yang tangguh. Oke, next. Akun lembur. Akun lembur. Tripsi dari viralnya ramuan jamu. Wih jadi dulu sempat jadi cerita gini. Ada ini, maksudnya ada ramuan jamu yang kontroversi. Jadi istilahnya ternyata ramuan ini bisa menangkal kita dari dari COVID ya. Sebenarnya menyembuhkan sih enggak, tapi menangkal. Jahe sama sirih itu kalau di lu rebus terus lo minum itu menambah kekebalan tubuh sebenarnya. Jadi lu nggak gampang sakit. Jadi virus itu yang masuk ke tubuh kita itu bisa ditangkal, karena kan virus corona ini bermasalah itu ketika lu punya riwayat penyakit paru-paru, jantung segala macam. Jadi sebenarnya itu kayak virus flu biasa, lu bisa ngelawan virusnya secara alami ya asalkan lu punya vitamin yang cukup gitu. Ya, makanya kekebalan tubuh ini juga ini emang masuk sih jahe sama sirih. Oke, sekarang kita langsung ngebahas warnanya. Warna insole-nya keren. Dia warna biru navy terus tiba-tiba langsung hajar sama warna hijau gitu. Ini masuk sih. Coklatnya dikit. Lagi-lagi ini lagi sih. Antara insole tuh warna komposisi insole udah bagus. Bagus, iya. Tapi diterapin di apanya kayak rame. Kayak di apanya kayak pengen nambahin warna banyak gitu. Aduh, ini udah banyak banget sih dari ini kita udah masuk ke desain ke-21 ya. Banyak teman-teman yang ngaplikasin warna di insole-nya tuh keren, komposisinya masuk gitu. Tapi ketika ke upper berantem warnanya. Maksudnya di sini kan di insole nih warna coklat. Warna navy-nya dominan. Navy-nya dominan, terus hijaunya juga jadi highlight. Terus si coklatnya tuh jadi kayak detail-detail aja gitu. Nah, di sini tapi warna biru, navy, coklat campur sama semua. Putihnya itu jadi. Sayang terus ada warna putih juga, yang putihnya full. Sayang juga sih. Jadi ya sama ya, perhatiin komposisinya. Tapi kalau pemilihan warna dan insole ini perfect sih, gua nggak ada masalah. Untuk di uppernya itu tadi. Navy dan hijaunya bagus. Oke, next. Dari Fritz, adik kelas lu. Adik kelas lu juga. Oke, Fritz. Ini gue bacain ya. Bangun Indonesia dari timur. Itu dari wilayah Indonesia bagian timur merupakan salah satu bukti keindahan ciptaan Tuhan bagi Indonesia. Oke. Buat persingkat, di balik dominasi warna merahnya terdapat warna putih yang melambangkan warna dari sagu. Wah, ini oke nih. Yang memiliki karakter lembut dan halus. Begitu sifat rasa sayang orang timur. Pada bagian insole terdapat siluet. Wah, jadi keren. Oke, gua nggak sabar langsung masuk ke konsepnya. Jadi gini, dia ngasih warna merah marun yang melambangkan warna-warna orang timur gitu kan istilahnya. Adat orang timur gitu. Masuk aja sih, keren. Nah, ini yang gue bilang tadi masalah komposisi ya. Karena Fritz ini di kelas gue juga di kelasnya Nino, emang backgroundnya desain. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar juga dari konsep yang dia kasih.
dia kasih warna marunnya dominan, terus dia highlight pakai warna putih ya. Tadi dia bilang ada unsur sagu atau merupakan warna sagu yang memiliki karakter lembut dan halus. Jadi dia mau masukin warna sagunya dengan warna putih. Jadi pas dia ngambil tema besarnya itu adalah orang timur, warna orang timur. Tapi dia ngasih satu elemen yaitu sagu yang identik dengan budaya timur. Dia masukin di sepatunya, jadi aksen. Jadi dia nggak dominan. Terus di bagian insole-nya juga. Nah gini, kalau insole gue ada masukan sedikit. Ini kan logo panah merah ya. Kalau misalkan fokus aja warna, jadi kasih warna putih, tulisan panahnya baru kasih warna merah lagi gitu, ya nggak masalah. Jadi biar lebih fokus ke tulisannya gitu. Nah itu aja sih, selebihnya nggak ada masalah. Ya sih. Terus pemainan warna merahnya juga bagus sih, dia pakai warna tone. Kasih beberapa warna. Warna merah terus. Ya keren sih. Patternnya keren sih. Oke. Bagus. Next. Dari Mas Velvet Design Wear, FZL Design Wear. Oke, semangat 45 tentara. Wih, ini tentara banget sih. Ini keren sih. Ini warna kamu sih. Ya, maksudnya ya. Nah, ini nih yang gue bilang. Logo Indonesia, hati-hati ya. Cuma gini. Indonesia. Kalau ngomongin sepatunya nih keren. Ini salah satu, mungkin gue bisa bilang ini salah satu desain yang jadi lah gitu, solid lah. Jadi karena ya pemainan komposisi warna juga dapat. Dan dia masukin kamonya enak di tengah gitu. Terus logonya warna putih, oke, fine, nggak masalah. Nah terus di insole-nya nih, di panahnya ada kamunya, keren. Tapi sebenarnya kalau buat gue sih udah insole-nya dikamuin semua juga ya nggak masalah sih. Tapi ini kan, ini highlight sih, jadi highlight gitu ya. Iya. Cuma menurut gue yang warna ini kan ada warna coklat yang tua gitu. Ini coklat, antara perbandingan coklat tua sama abu-abu tuanya tuh kayak hampir sama gitu perbandingannya. Jadi kayak harus ada yang dominan gitu antara yang abu-abu tua atau yang coklat tua gitu. Jadi kayak antara coklat tuanya diturunin atau abu-abu tuanya diturunin. Jadi dia lebih fokus aja gitu. Tapi paduannya sih cukup keren. Keren lah, pokoknya keren lah. Ini keren. Oke, next. Dari Mas Galerize. Wih, terus nih, ini keren nih. Terinspirasi dari mobil sport McLaren. Penerapan warna ini menyamai dengan warna mobil sport yang melambangkan harapan. Semoga perekonomian Indonesia dapat berkembang cepat, secepat mobil McLaren. Cia. Menangani wabah virus COVID dengan cepat juga. Woi, ini jadi gini. Bisa. Cocok loginya bisa weh, nyambung-nyambungin apa? Gue masih mau mobil cepat nih. Ya gue juga bisa bilang, semoga Anda cepat lulus, ya kan, cepat punya momongan, karena cepat gitu. Bisa aja nih. Tapi keren sih. Dia di insole-nya, kita ngebahas insole-nya dulu aja. Ada hashtag speed, itu keren. Dia kasih warna merah, oranye di depan, terus hitam, ada aksen hashtag speed-nya tuh keren. Nah, lagi-lagi di komposisi di bagian upper. Kita lihat kalau kita ngomongin mobil McLaren-nya, dia kan full abu, hitam. Terus ada abu tuanya, ada hitamnya, jadi kayak turunan warna, tapi ada highlight kecil tuh warna oranye. Nah, kalau misalkan kamu ngaplikasiin itu di sepatunya itu akan keren juga. Jadi kayak kamu cuman kasih warna abu tua dan hitam, terus tiba-tiba ada highlight oranye di bagian kecil aja gitu. Spot ya. Keren. Konsepnya keren, insole-nya keren. Nah, bagi komposisi di upper-nya mungkin rada-rada harus lebih difokusin lagi aja ya. Terlalu banyak dimain-main. Oke. Desain ke-25. To the point. Konsepnya coronavirus dan di rumah aja, dari Fahmi Izza Rinaldi. Semangat Indonesia lawan Covid. Gue suka sih. Maksudnya ketika gue ngeliat insole, ini lagi-lagi nih, ketika ngeliat insole ini keren. Abu tua, biru dongker, biru muda, putih. Sama putih gitu. Itu simple sih. Simple. Di uppernya dia masukin warna ungu. Ya mungkin warna ungu ini bisa masuk ke yang logo di rumah aja, atau masuk ke warna virus kan bisa diartiin warna ungu ya. Nah, cuman lagi-lagi komposisi warnanya sih kalau kata gue. Maksudnya putihnya terlalu banyak. Nah, putihnya terlalu banyak, dan mungkin kalau mau masukin ungu, kayak kita lihat aja di insole tuh udah simple gitu. Ketika lu masukin ungu mungkin
bisa aja lu masukin ungunya di bagian tertentu aja, yang spot-spot kecil aja. Iya. Nah, maksudnya kalau kita berkaca sama insole-nya, sebenarnya dia bisa ngelakuin hal yang sama di upper-nya. Kayak ya udah fokusin aja ke warna navy-nya gitu. Iya. Biru muda dan ungunya itu bisa jadi highlight, atau misalnya ya di bagian strip logonya itu di ungu tuh keren gitu. Tapi selebihnya tuh navy mungkin ada beberapa aksen biru. Itu keren sih. Keren. Next. Oke, next. Wih, ini Indonesia. Jersey Indonesia. wah, keren. Semangat Timnas Indonesia. Ya mungkin terinspirasi dari baju Indonesia, dari Waiter Match Hand 1. Insole-nya jersey Indonesia banget lah. Insole-nya keren. Dia ada garis, motif garis gitu. Dan upper-nya, nah komposisinya gue suka. Merahnya dia, keseluruhan dia merah. Terus ada aksen warna hijau. Nah, cuman kalau menurutku pribadi ya, kalau misalkan lu masukin warna merah dan hijau tapi nggak hati-hati, terkesan kayak Natal nggak? Iya, Natal. Ya kan? Tapi kalau menurut gua sih ini Mas, di Mi Max boardnya itu kan cenderung warna merah, dominannya merah nih. Terus hijaunya itu jadi hal kecil gitu, highlight. Iya, Terus ada juga warna emas yang nggak dipakai sama dia. Iya Warna sih. emas di itu. Nah, mungkin warna emasnya bisa dipakai ditambahin gitu. Nah, tapi hijaunya ini terlalu, kata gue sih terlalu banyak sih kalau di apanya. Nah, jadi ya tapi misalnya, tapi kita setuju ya, maksudnya porsi merahnya pas, porsi cukup. merahnya pas. Cuman lu coba hati-hati dengan perpaduan warna merah dan hijau. Nah, itu tuh. Jadi itu yang gue bilang tadi, semakin sering lu mendesain atau semakin sering lu coba mix and match warna, semakin lu tahu istilahnya warna yang bagus tuh kombinasinya apa. Kayak ya kita bisa, gue bisa berhati-hati, gue bisa bilang hati-hati ngomong hijau dipadu-padankan dengan merah. Itu ya karena ada warna Christmas juga di situ gitu. Kalau kita ngomongin Natal, ini warna Natal gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan lu ganti hijaunya jadi highlight yang kecilnya, tapi lu coba ganti warna putih, si hijaunya lu ganti warna putih atau warna emas tadi yang lu bilang, mungkin akan jauh lebih relate sama si konsep yang lu kasih. Soalnya hijaunya terlalu banyak jadi kayak Christmas sih. Oke, No. Nah, ini gue lihat nih kayaknya udah lama banget. Udah sejam 10 menit. Kita take udah sejam lebih. Gua nggak tahu nanti setelah diedit ini bakal jadi berapa durasinya. Cuman kayaknya sih kita split bagi 2 deh untuk si pembahasan si desain ini. Jadi nanti ada lagi pembahasan gitu. Jadi untuk sekarang sampai segini dulu, ada 26 desain yang kita bahas. Berarti sisa 25 desain lagi. Nanti kita bahas lagi selanjutnya di next videonya. Oke, jadi biar nggak kelamaan, gue tutup dulu. Ya segitu dulu. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, di like, yang terutama buat para panelis ya. Kalau panelis ada masukan atau dari teman-teman ada masukan kayak bang itu keren kok gitu, nah apapun lah, kita diskusi aja di kolom komennya. Nah jangan lupa juga untuk para panelis diaktifin tombol loncengnya. Baik lagi karena video ini nggak cuma sekali, kita ada 4-5 video sampai nanti ke babak final. Jadi diaktifin tombol loncengnya biar kalian tetap update sama video-video dari Panah Indonesia. Oke, segitu dulu. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih tim Panah yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Subscribe.